Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui Renungan Kalimbang Boba, Jemaat Landraki Biringkanaya edisi Kamis 14 Oktober 2021. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas waktu yang boleh Engkau berikan bagi kami, dan hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan menanamnya dalam hati kami, juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu saat ini di dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Roma pasal 15 ayat 1-4, firman Tuhan berbunyi demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Dari perikop kita saat ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema, kuat dan lemah. Umat yang dikasih Tuhan, ada seorang ibu menyuruh kedua anaknya mengisi air ke dalam 2 bak di rumahnya. Masing-masing anak harus mengisi bak tersebut hingga penuh. Jika 2 bak itu sudah penuh, maka mereka berdua bisa memakan kue dan jus. Sang kakak karena kuat bisa mengangkat 2 ember. Sedangkan sang adik hanya mengangkat setengah ember saja. Alhasil bak yang diisi kakak penuh dan adik masih bersusah payah mengangkat air. Kakak tidak mau membantu adiknya dan langsung meminta kue dan jus pada ibunya. Tetapi sang ibu tidak memberikannya. Kue dan jus itu bisa diberikan jika kedua bak itu penuh. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kehidupan orang percaya di Roma juga mengalami hal serupa, karena banyak di antara mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hanya mengurus usaha, keluarga, dan kesenangan pribadi mereka. Mereka tidak saling mempedulikan dan memperhatikan satu sama lain. Orang yang kuat, baik secara ekonomi, sosial, dan iman, tidak peduli kepada orang yang lemah. Rasul Paulus kemudian mengingatkan mereka semua bahwa Kristus sendiri telah menjadi teladan dengan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi justru mementingkan manusia berdosa agar manusia bisa memperoleh kasih karunia. Demikianlah seharusnya orang Roma hidup saling menopang dan menguatkan serta mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita hanya berpusat pada diri sendiri, tidak lagi peduli kepada orang lain. Saat tetangga kekurangan, kita tidak mau memberi. Saat orang lain sakit, kita tidak mau mendoakan. Saat sesama dalam kedukaan, kita tidak menghiburkan. Karena itu marilah kita saling menguatkan dan menopang dengan kasih karunia Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan, untuk kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Engkau rela berkorban, memberi nyawa-Mu, agar kami terbebas dari kutuk dosa. Terima kasih saat ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Bagaimana kami tidak hanya mementingkan diri kami saja,
tetapi juga memperjuangkan kepentingan orang lain. Sebagaimana Kristus telah berkorban dan mengasihi kami, umat yang dikasihinya. Mampukanlah kami agar kami dapat menyatakan empati kami kepada sesama kami yang lemah, yang berada dalam pergumulan, dan membutuhkan pertolongan kami. Ketika sesama kami kekurangan, ajarlah kami mau berbagi dengan mereka. Ketika sesama kami sakit, gerakkanlah kami untuk mendoakan mereka. Ketika sesama kami berduka, mampukan kami untuk menghibur mereka. Biarlah kami menjadi alat damai sejahtera Tuhan di tengah dunia ini. Ketika kami sungguh memberi diri kami, mau memberikan pertolongan kami kepada orang-orang yang berada dalam kekurangan, orang-orang yang termarginal, yang terpinggirkan, yang sungguh membutuhkan uluran tangan kami. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, agar hidup yang kami jalani ini akan berbuahkan kasih, sebagaimana Kristus mengutus kami ke dalam dunia ini untuk menjadi saluran kasih Allah dimanapun kami berada. Kami akan melakukan segala aktivitas kami hari ini. Tuhan topang kami, dan bagi jemaat yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, kuatkan mereka Tuhan dalam perjuangan mereka. Tuhan, beri hikmat-Mu dan teguhkan iman percaya mereka. Bagi yang berduka, hiburkanlah, dan biarlah kami semua tetap bersuka cita di dalam Tuhan, menjalani hidup karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Kalimbuang Boba pada hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita, dan biarlah hidup anugerah Tuhan ini kita pakai untuk saling menguatkan dan menopang dengan kasih karunia Allah. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita.